Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Saiful Anam yang saya hormati, Ibu Anora yang saya hormati juga, dan Pak Hadi Mustafa sebagai teman CGP saya. Baiklah Bapak Ibu, kami dari kelompok 4 akan mempraktekkan coaching. Yang pertama nanti saya sebagai coach Pak Sri Purnama dan coachingnya adalah Pak Hadi Mustafa. Langsung saja Pak Hadi. Ya, Pak. Assalamualaikum Pak Hadi. Waalaikumsalam, Pak Pur. Tumben Pak Hadi mengajak bertemu dengan saya. Ada yang mau disampaikan Pak Hadi? Ya nih, Pak. Boleh saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya, Pak. Okay. Baik Pak Hadi. Apa yang mau Bapak ceritakan? Ya, begini Pak Pur. Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, juga murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya 60% tiap kelas. Jadi menurut Pak Hadi, apa yang Pak Hadi harapkan dari percakapan kita hari ini, Pak? Saya berharap setelah berbicara dengan Pak Pur, saya mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar, Pak. Berarti ini kita berbicara tentang antusiasme anak ya, Pak? Ya. Atau tingkat keaktifan mereka ya. Nah, Ya. Sekarang menurut Pak Hadi, murid yang antusias dalam menerima pembelajaran itu seperti apa ya, Pak? Kalau menurut saya, murid yang antusias itu murid aktif dalam pembelajaran. Mereka menjawab atau merespon jika kita memberikan stimulus berkaitan dan materi. Selain itu juga mereka mengerjakan tugas dengan baik, Pak. Nah, kenyataan sekarang murid Pak Hadi itu kurang antusias dalam pembelajaran ya? Ya. Kalau semisal murid yang antusias itu di skala angka 10, nah sekarang murid Pak Hadi itu ada di posisi skala berapa, Pak? Nah, kalau menurut saya, antusiasme murid saya di pembelajaran ada di skala angka 6. Kenapa saya nilai di angka 6? Karena hanya 60% jumlah murid saya yang antusias di dalam pembelajaran. Mereka lebih banyak diam jika diberi stimulus dalam pembelajaran, juga hanya diam saja. Menurut Pak Hadi, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak itu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran di kelas? Kalau saya ingat kembali, ya Pak, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton. Saya terlalu dominan untuk bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya
untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Oh, begitu, Pak. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Pak Hadi antusias dalam mengikuti pembelajaran Bapak? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, tidak membosankan. Wah, ini saya sependapat dengan Pak Hadi. Lalu, menurut pendapat Pak Hadi, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu bisa asik dan tidak bosan dalam pembelajaran di kelas? Menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking ataupun game supaya pembelajaran lebih menarik. Lalu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid Pak Hadi, apa penyebabnya sehingga mereka itu kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak, Pak, dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Kalau boleh tahu, Pak Hadi menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya biasa, Pak, menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan. Gitu nggih. Ya, Adakah sumber belajar selain buku teks Pak Hadi? ya, Pak, saya pikir banyak ya. Sumber belajar seperti video di YouTube, artikel di blog, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren seperti TikTok atau Reel di IG. Nah, betul sekali Pak Hadi. Saya yakin sekali jika Bapak menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid Bapak ini menjadi antusias dalam mengikuti pembelajaran. Jadi, sekarang apa rencana Pak Hadi untuk menyelesaikan masalah tersebut, Pak? Untuk menyelesaikan masalah ini, saya yang pertama merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian untuk tugasnya juga saya sesuaikan dengan minat dan bakat murid. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Bagus sekali rencana Pak Hadi ini. Mudah-mudahan berhasil nih, Pak. Jadi dari pembicaraan kita ini dapat saya simpulkan bahwa karena situasi di kelas Pak Hadi ini kan kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Jenengan mengambil alternatif solusi seperti yang sudah disampaikan Pak Hadi tadi. Kemudian apa komitmen Bapak terhadap rencana Pak Hadi tadi? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanpa ada unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid yang sesuai dengan minat dan bakat mereka masing-masing, Pak. Betul, Pak. Nah, sekarang menurut Pak Hadi,
siapa saja yang bisa membantu untuk mewujudkan komitmen tersebut, Pak? Yang pastinya banyak, Pak, berbagai pihak, nggih, Pak. Saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah, dengan teman sejawat, kita bisa tukar ide atau pengalaman yang saya akan mencari referensi untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan pastinya, Pak. Wah, bagus sekali, Pak. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua akan berjalan lancar dan sesuai harapan dari Pak Hadi. Amin. Terima kasih, Pak Pur. Saya sudah tidak sabar nih mendengar keberhasilan Pak Hadi. Saya tunggu kabar baiknya nggih Pak Hadi. Nggih, Pak. Semoga lancar dalam melaksanakan rencana-rencana yang sudah Pak Hadi buat tadi. Amin. Terima kasih juga Pak Pur atas waktunya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Pak. Amin. Baik Pak Hadi, ada hal yang ingin disampaikan lagi Pak Hadi? Tidak Pak Pur, saya rasa sudah cukup. Oke, kalau begitu karena setelah ini saya ada kegiatan, saya tinggal dulu tidak apa-apa nggih Pak Hadi? Oh nggih Pak Pur, tidak apa-apa. Sekali lagi terima kasih nggih Pak Pur. Iya Pak Hadi, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan untuk yang kedua ini Pak Hadi sebagai coach dan saya Pak Pur sebagai coach. Monggo dipersilahkan Pak Hadi. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Pak, kita bertemu dalam kesempatan ini. Apakah ada yang ingin disampaikan Pak Pur atau diceritakan pada kesempatan ini? Betul sekali Pak Hadi. Memang ada yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini Pak. Apakah Pak Hadi mempunyai waktu yang luang pada kesempatan ini? Monggo Pak Pur mau bercerita apa? Saya mempunyai waktu yang cukup luang pada kesempatan ini. Pak Pur mau bercerita apa ya? Begini Pak, saya merasakan siswa-siswi yang saya ajar pada saat ini kurang bersemangat dalam mengerjakan PR. Menurut Pak Pur, kira-kira harapan apa yang diinginkan oleh Pak Pur setelah pembicaraan ini nanti? Sebelum kita mengobrol lebih lanjut. Nanti saya berharap setelah pembicaraan ini, saya mendapatkan solusi atas permasalahan saya, Pak, tentang semangat siswa-siswi dalam mengumpulkan PR. Kalau begitu, kita berbicara tentang semangat siswa-siswi dalam mengumpulkan PR. Kira-kira menurut Pak Pur, siswa-siswi tidak mengumpulkan PR ini dengan alasan apa ya? Menurut saya, siswa-siswi yang semangatnya kurang dalam mengumpulkan PR itu dikarenakan pada waktu dulu saya itu pernah memberikan PR, tetapi PR itu tidak saya koreksi. Ceritanya bagaimana ya Pak? Kalau boleh saya tahu. Begini Pak Hadi,
Dulu pas pembelajaran matematika, siswa-siswi saya berikan PR. Kemudian paginya memang saya tidak koreksi karena saya sedang merasa malas sekali, Pak. Selain itu, apalagi ya Pak Pur? Ya, Pak Hadi. Mungkin hal ini tidak hanya ini saja, Pak, tetapi terulang kembali, Pak. Ketika saya begadang sampai pagi, kemudian perasaan malas untuk mengoreksi PR dari siswa-siswa saya ini kembali saya ulangi, Pak. Oh, begitu ya ceritanya. Pak, kira-kira apa saja yang dapat membuat siswa-siswi Pak Pur bersemangat lagi dalam mengumpulkan PR? Menurut saya, siswa-siswi pasti menginginkan nilai, Pak, karena pekerjaannya. Kemudian menginginkan untuk PR-nya itu untuk segera dikoreksi. Dan mungkin itu karena hasil kerasnya, Pak. Wah, saya sependapat dengan Pak Pur ini. Lalu, menurut pendapat Bapak, apalagi yang bisa membuat siswa-siswi Pak Pur bersemangat dalam mengumpulkan PR-nya? Menurut saya harus melawan rasa malas saya sehingga bisa lebih rajin dan rajin dalam mengoreksi PR-PR siswa saya, Pak. Wah, bagus sekali tuh Pak. Saya sangat mendukung Pak. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai harapan ya Pak. Betul, Pak. Komitmen apa setelah Pak Pur mempunyai pandangan yang bagus itu untuk menyukseskan rencana tersebut? Saya berkomitmen untuk selalu disiplin dan tepat waktu, Pak. Oh, begitu ya. Ya. Menurut Bapak, dalam berkomitmen disiplin dan tepat waktu itu, siapa saja yang bisa membantu untuk mewujudkan komitmen tersebut, Pak? Menurut saya, yang akan saya libatkan dalam mewujudkan komitmen saya adalah saya ini akan berkomunikasi dengan pihak keluarga untuk mengatur jadwal dengan disiplin, Pak. Kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk bertukar pengalaman tentang bagaimana cara membagi waktu. Bagus sekali itu, Pak. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar ya Pak Pur. Amin, Pak. Terima kasih, Pak Hadi. Saya sudah tidak sabar lagi Pak Pur mendengar keberhasilan dari Pak Pur. Saya tunggu kabar baiknya nggih Pak Pur. Semoga lancar dan berjalan sesuai dengan harapan yang sudah kita harapkan tadi. Sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Pak Pur tadi. Amin. Terima kasih juga Pak Hadi atas waktunya. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang selalu tepat waktu, berdisiplin tinggi sehingga mampu memberikan contoh baik untuk siswa-siswa kita. Amin. Baik Pak Pur,
ada hal lain yang ingin disampaikan atau hal lain yang ingin diceritakan kepada saya lagi? Sudah Pak Hadi, saya kira cukup Pak. Oke, ya kalau seperti itu, karena setelah ini saya ada kegiatan yang lainnya, saya tinggal dulu, tidak apa-apa nggih Pak Pur? Siap Pak Hadi, tidak apa-apa. Sekali lagi terima kasih nggih Pak Hadi. Ya Pak, terima kasih sama-sama Pak Pur. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi praktek coaching dari kelompok 4. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.